sebuah provinsi di Indonesia yang letaknya di kawasan paling penghujung bagian utara Pulau Sumatera. Batas Indonesia sebelah barat adalah sebenarnya Pulau W, sebuah pulau yang termasuk dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang letaknya tepat pada 6 derajat lintang utara. Di Pulau W terletak sebuah kota yang indah yang dikenal dengan Sabang dan sekaligus dinamakan Ibu Kota Madya, Ibu Kota Kota Madya Sabang, yang merupakan daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 yang lain yang berstatus Kota Madya adalah Banda Aceh dan merupakan pula ibu kota dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aceh dikenal sebagai sebuah provinsi yang diberi predikat istimewa. Dia diistimewakan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan oleh perintah pusat. Dia diberi hak untuk memakai nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1, Misi 1959. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum tahun 1959, berbagai persoalan tentang status daerah ini telah menjadi problem yang berlarut-larut. Pada permulaan kemerdekaan, dia berstatus sebagai sebuah provinsi dengan kepala pemerintahannya adalah seorang gubernur militer. Tahun 1951, daerah Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan status sebagai daerah keresidenan di bawah pimpinan seorang presiden. Rupa-rupanya, rakyat Aceh berusaha untuk mendapatkan pengakuan pemerintah agar dijadikan kembali daerah ini sebagai daerah provinsi. Dengan misi Perdana Menteri Hardi tersebut, terjemalah kehendak rakyat untuk mendapatkan kembali status provinsi dengan sekaligus memperoleh predikat istimewa. Dilihat dari sudut perjalanan sejarah, daerah Aceh ini selalu mengalami keadaan yang mengesankan karena sejak dahulu pergolakan terus berlangsung seakan-akan tanpa putus-putusnya. Keadaan ini mula-mula berlangsung setelah satu kerajaan terkuat di Aceh, di mana pimpinannya Iskandar Muda meninggal dan dia diganti oleh raja-raja putri. Ketika Safiatuddin, pengganti Iskandar Muda, memerintahkan, keadaan negara masih terjamin. Namun, setelah dia meninggal, kerajaan sedikit menurun kewibawaannya karena bertentangan dari dalam sendiri dan mulai mendapat pengaruh dari luar. Kejadian ini berakhir sampai datangnya kolonial Belanda dalam tahun 1873. Datangnya Belanda menyebabkan timbulnya persatuan di kalangan fungsional dan rakyat di kawasan ini dan bersama menghadapi musuh baru, yaitu serdadu-serdadu Belanda. Perjuangan rakyat secara fisik seakan telah berakhir dalam tahun 1903. Setelah Belanda menguasai Aceh secara de jure, namun sebenarnya secara de facto kekuasaan Belanda tidak pernah terjelma secara sempurna. Pemberontakan di pelosok-pelosok daerah pedalaman Aceh kobar sampai datangnya Jepang dalam tahun 1942. Tetap bermula-mula rakyat Aceh menganggap Jepang ini sebagai kawan dalam mengusir penjajahan Belanda. Tetapi rupa-rupanya Jepang tidak lama kemudian memperlihatkan sikap yang sama sebagai penjajah.
Rakyat pun melakukan penyerangan kepada Jepang dan usaha itu berakhir sampai Indonesia mencapai kemerdekaan. Nah, dalam tahun 1945, kalau kita kaji-kaji asal mula nama Aceh, rupa-rupanya nama Aceh ini telah ada sejak lama dan tercantum dalam kitab lama, seperti sejarah Melayu. Aceh diberi nama waktu itu dengan Lamuri, Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia. Bahasa-bahasa di Aceh seperti bahasa-bahasa lain di Indonesia, termasuk rumpun bahasa Austronesia. Daerah Aceh dikenal beberapa bahasa dari suku bangsa yang sama jumlahnya dengan adat istiadat. Di daerah kita ini mengenal bahasa-bahasa antara lain bahasa Aceh, yaitu bahasa yang paling banyak pendukungnya di daerah Aceh, yaitu sebagian daerah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Pidi, Aceh Besar, Aceh Barat, dan sebagian Aceh Selatan. Yang kedua, bahasa Anek Jame. Penduduknya adalah sebagian dari penduduk Aceh Selatan. Yang ketiga, bahasa Gayo. Bahasa Gayo adalah bahasa yang didukung oleh penduduk Aceh Tengah, sebagian Aceh Tenggara, di satu kecamatan Aceh Timur. Yang keempat, bahasa Alas adalah bahasa yang penduduknya ialah orang Alas di sebagian Aceh Tenggara. Yang kelima, bahasa Tamiang adalah bahasa yang diucapkan oleh orang Tamiang di Aceh Timur bagian timur. Yang keenam, bahasa Simelu, yaitu bahasa diucapkan oleh penduduk Pulau Simelu. Yang ketujuh, bahasa Klut, yaitu bahasa yang diucapkan oleh orang Klut di salah sebuah kecamatan di Aceh Selatan. Pengaruh bahasa Aceh amat besar ke dalam bahasa-bahasa lainnya, dan hal ini terdengar daripada ucapan mereka sehari-hari. Besarnya pengaruh bahasa Aceh ke dalam bahasa-bahasa lain di daerah ini diperlakukan suatu penelitian khusus di bidang bahasa. Bahasa Aceh yang jumlah pemakaiannya paling banyak di daerah Aceh dan terdiri atas beberapa dialek. Sering terdengar dialek lokal seperti dialek Aceh Raya atau Aceh Besar, dialek Pidi dengan dialek Aceh Utara. Dialek-dialeknya ini tidak memberikan kesukaran dalam komunikasi di antara mereka yang memakai dialek Aceh tertentu. Pada bahasa Gayo itu sendiri masih terdapat paling sedikit 3 dialek. Di antaranya dialek Gayo Lut, Gayo Deret, dan Gayo Lues. Bidang usaha kerajinan merupakan salah satu bidang usaha yang agak terdesak. Sebagai berikut banyaknya barang kerajinan yang dimasukkan dari luar Aceh yang telah mengalami perkembangan teknologi yang tinggi. Yang pertama, jenis kerajinan. Jenis-jenis kerajinan yang masih berkembang di antaranya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, anyam-anyaman. Yang kedua, ukir-ukiran dan pahat. Yang ketiga, tembikar. Yang keempat, besi. Yang kelima, pertukangan dan penyulingan. Tata cara pengerjaannya, ayaman menurut jenis bahan yang dipergunakan. Yang kedua, bahan dari rotan. Di daerah adat Aceh disebut awe. Di daerah adat Jame disebut rotan. Di daerah adat Gayo disebut we. Benda yang dianyam dari rotan yaitu antara lain keranjang, atau daerah adat Aceh disebut keranjang atau raga. Di daerah adat Jame disebut keranjang dan raga. Di daerah adat Gayo disebut keranyang dan berjenis.
Jenis klah cara pembuatannya yaitu dengan membelah rotan dan merautnya. Kemudian baru dianyam sesuai dengan benda yang akan dibuat. Bahan dari dedaunan bermacam-macam, antara lain di daerah adat Aceh yaitu dari on sike, on ibo, on nipah, on u, dan on meriah. Di daerah adat Jame yaitu dari daun pandan, daun ibuh, dan daun rumbio. Di daerah adat Gayo yaitu daun jih dan serule. Cara membuatnya yaitu membelah daun-daun di atas dengan mempergunakan penyukut. Daun-daun tersebut dijemur sehingga kering. Setelah kering, baru dianyam menjadi bermacam-macam benda. Seperti antara lain bermacam-macam tikar, atau daerah adat Aceh disebut tika. Daerah adat Jame disebut tika juga. Di daerah adat Gayo disebut alas. Berjenis-jenis empang, atau di daerah adat Aceh disebut umpang. Di daerah adat Jame disebut ampang, dan di daerah adat Gayo disebut karung, sentong, dan lain-lain. Atap di daerah adat Aceh disebut bubong, di daerah adat Jame disebut atok, dan di daerah adat Gayo disebut supu. Belat di daerah adat Aceh disebut blut, di daerah adat Jame disebut kelarai, dan di daerah adat Gayo disebut rekal. Rengkan di daerah adat Jame disebut rangkan. Kerajinan berupa anyaman dari bahan tumbuhan rawa seperti kertan, beldem, cika, benyet, sangat sampai di Gayo baik di masa lalu maupun sampai sekarang. Di masa lalu, barang-barang anyaman ini banyak sangkut pautnya dengan adat, terutama perkawinan. Seorang gadis yang rajin membuat anyaman meninggikan gengsinya di mata-mata masyarakat. Ini berarti bahwa gadis itu akan menjadi inceran untuk dijadikan menantu. Hal itu sebagai suatu bukti kerajinannya. Pakaian sehari-hari, pakaian umumnya dari tekstil buatan pabrik. Bahan kain hasil pabrik modern melalui proses penjahitan hingga menjadi baju dan celana. Dalam penghidupan sehari-hari, kaum laki-laki memakai kemeja panjang, kain sarung, dan kopiah. Kaum wanita ada yang memakai celana hitam khas Aceh, baju tuko, yaitu lengannya pendek. Kebiasaan wanita Aceh sekarang memakai baju lengan panjang, berkain sarung, dan berselendang, sehingga celana hitam khas Aceh sudah berkurang. Kecuali dalam upacara-upacara tertentu, kain sarung yang diolah dari benang sutra dengan pok tempun atau pembuat kain tradisional. Jarang orang memakainya kecuali ada upacara perkawinan, penyambutan tamu daerah, ataupun dalam tarian-tarian daerah. Alat-alat pembuatan kain tradisional masih terdapat satu-satunya seperti pendalaman Aceh Besar, tetapi tidak dimanfaatkan lagi karena sudah didesak oleh industri modern. Namun demikian, Pusat Pelatihan Masyarakat atau PLPM Lubuk, Kabupaten Aceh Besar memanfaatkan kembali alat-alat tradisional tersebut dalam bentuk modernisasi. Pola umum daripada pakaian sehari-hari menunjukkan adanya
persamaan di seluruh Indonesia. Tegasnya adanya keseragaman dalam bentuk pakaian nasional Indonesia untuk menentukan motifnya. Sukar dijelaskan secara pasti karena tidak menampakkan adanya motif-motif tertentu dari kain sarung hasil tenunan tradisional. Dapat kita lihat motif-motif bunga dalam rago-rago ija atau garis kain-kain atau petak tertentu. Di antara lukisan yang terdapat dalam petak-petak itu dapat pula dilihat gambar bunga teratai. Apakah bunga teratai itu dapat dianggap sebagai peninggalan unsur-unsur kebudayaan Hindu? Masih merupakan suatu pertanyaan, suatu pertanda tanya, dan masih memerlukan penyelidikan selanjutnya. Dapat ditambahkan pada sanggul wanita dan darah-darah manis Aceh terlilit di rangkaian bermacam-macam bunga yang berwarna-warni yang semerbak mewangi harum bunga, harum asli, harum yang masih belum diolah oleh tangan-tangan manusia. Merupakan peninggalan lama. Sanggul dan rangkaian bunga-bunga ini merupakan kombinasi yang harmonis dari sebagian perhiasan sehari-hari pada wanita dan darah-darah manis Aceh pada umumnya.